Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan yang lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Pada pagi hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galaninya Aben Base. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama memulai segenap aktivitas pekerjaan kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh bangun ada dalam keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segenap aktivitas kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini sungguh bisa memberkati kami, memulihkan kehidupan kami, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dituntun untuk melakukan apa yang benar seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya perkataan Tuhan yang disampaikan, sehingga setiap telinga yang mau mendengar diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Yesaya 63 ayat yang ke-7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan firman yang kedua terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, serta penuh sukacita dan berkat yang melimpah, seperti keluarga yang damai, karir atau pekerjaan yang menjanjikan, serta kesehatan menjadi bagian dari hidup kita, maka kita sangat percaya bahwa semua itu karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana jika sebaliknya, yakni hidup kita penuh dengan pergumulan, mengalami kelaparan atau kesulitan ekonomi, dalam keadaan sakit, keluarga berantakan, hidup yang teraniaya? Apakah Tuhan tidak sedang mengasihi mereka? Atau apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Disaksikan ada seorang ibu yang mengalami pengalaman pahit di dalam kehidupan pernikahannya. Ia memiliki seorang suami yang kasar, yang tidak segan-segan untuk memukul dia. Di masa-masa pernikahannya, ibu ini terus mengalami perlakuan-perlakuan yang kasar dan pengkhianatan suaminya. Sampai suatu ketika sang suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia mengalami kelumpuhan total. Pada saat seperti itu, bukankah ibu ini memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan rasa kecewanya, sakit hatinya, dan meninggalkan suaminya tanpa harus bersusah payah merawatnya? Tetapi apakah yang dilakukan oleh ibu ini? Dengan kasih setianya, ia mulai merawat suaminya. Bahkan ketika luka di dalam tubuh suaminya membusuk, ibu ini tidak jijik untuk membersihkannya. Jika kita mendengar kisah ibu ini,
Seberapa tahan kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Berapa lama kita mampu untuk mengasihi seperti yang dilakukan oleh ibu tersebut? Ibu tersebut mampu melakukannya selama 20 tahun. Mengapa ia dapat melakukan hal seperti itu? Mengapa ia mampu mengasihi suaminya bahkan merawatnya sampai 20 tahun lamanya? Jawabannya adalah karena ada satu kasih yang sangat luar biasa yang telah menyentuh, yang telah menjamah jiwanya saat ia hidup dalam kegelapan dosa. Kasih itulah adalah kasih Allah, kasih yang sempurna. Ketika dia bertemu dengan pribadi Allah dan menikmati kasih Allah, kasih itulah yang memampukannya untuk mengasihi suaminya yang telah menyakitinya. Kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkannya dari dosa, sehingga ia pun mampu melakukan kasih Allah itu kepada suaminya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Sebagai anak-anak Allah yang sudah begitu sangat dikasihinya, hendaklah kita merespon kasih Allah yang demikian besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merespon kasih Allah yang demikian besar bagi kita. Yang pertama, mari kita tetap tinggal, mari kita tetap berdiam di dalam kasih Tuhan dan mengekspresikan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab kasih Tuhan itu tidak hanya kata-kata saja, tetapi Tuhan wujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya, dan keselamatannya. Kita pun yang telah menerima anugerah kasih-Nya tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita bagikan dan salurkan juga untuk orang lain. Karena dengan berbuat semua itu, maka Tuhan akan bersuka cita, yaitu dengan saling mengasihi. Jadi kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, kita harus juga salurkan kepada orang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan, mari kita selalu rindu untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 25 ayat 4 sampai yang kelima. Dan yang ketiga, mari kita membawa orang lain untuk mengenal Allah yang adil, setia dan benar. Keadilan tidaklah kusembunyikan dari hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Mazmur 40 ayat yang ke-11. Kita bisa membawa orang lain untuk mengenal kasih Allah melalui perbuatan dan sikap hidup kita, memperkenalkan mereka tentang Yesus, bahkan mendoakan mereka. Kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena betapapun kotornya diri kita,
Betapapun tidak layaknya kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah tahu kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang bebal dan jauh dari setia. Namun kasih-Nya tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi saya, Allah tetap mengasihi kita semua. Karena itu, tetaplah hidup dalam kasih setia Tuhan selamanya. Hiduplah dalam jalan kebenaran Tuhan, dan tugas kita untuk membawa orang-orang mengenal kasih Allah, sehingga mereka juga menikmati kasih Allah yang sama yang seperti kita nikmati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih setia dan kemurahan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih tak bersyarat. Engkau Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau Allah yang rela mencurahkan darah-Mu untuk menyelamatkan, menyucikan dan menyembuhkan kami. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap melekat kepadamu sehingga kasih karunia demi kasih karunia melimpah bagi kami. Dan ajarlah kami juga bisa menyaksikan kasih Allah ini kepada sesama kami. Terlebih lagi bagi yang belum mengenal akan Engkau, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Allah dan hidup mereka diselamatkan. Saat ini Bapa, sebelum kami melakukan segenap aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami mohon hikmat Tuhan, pimpinan Roh Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik di bawah pimpinan Tuhan. Dan berkatilah setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, kami membawa kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna juga menyertai kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan dan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang mengalami aniaya, mereka yang mengalami kesulitan hidup, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang menderita, Tuhan kami juga bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang sempurna itu memulihkan kehidupan mereka, menolong kehidupan mereka, juga mereka bisa mendapatkan jalan keluar di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada hari ini kami mohon biarlah berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan senantiasa memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.